yang memiliki ekonomi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia. Namun air di negara ini penyebarannya tidak merata dan di beberapa wilayah memiliki sumber membuat sungai buatan dengan proyek pemindahan air yang memiliki jarak hingga ribuan kilometer serta biaya hingga ribuan triliun rupiah. Proyek Bendungan Tiga Ngarai dan proyek Satu Knot Water Transfer merupakan dua proyek sumber daya air utama yang dibangun oleh Partai Komunis di Cina. Seperti yang kita ketahui, Bendungan Tiga Ngarai adalah bendungan hidroelektrik yang terbesar di dunia. Namun dibanding dengan proyek Bendungan Tiga Ngarai tersebut, proyek Satu Knot Water Transfer ini skalanya 2,5 kali lebih besar. Pembangunan proyek Satu Knot Water Transfer bertujuan untuk mengirimkan air yang ada di selatan Cina yang jumlahnya melimpah menuju ke daerah yang kekeringan air di bagian utara Cina. Alasan mengapa daerah utara kekeringan air, karena kebanyakan sungai-sungai di Cina mengalir dari barat ke timur. Hal ini disebabkan topografi gunung-gunung dan sungai di Cina lebih tinggi di bagian barat dibandingkan di timur. Salah satu kota yang ada di Cina Utara ini adalah Beijing. Dengan cepatnya pertumbuhan industri dan pertanian, menyebabkan sumber daya air yang terbatas di kawasan itu terus-menerus turun. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi jumlah pasokan air di Cina Utara. Tujuan utama dari proyek ini adalah dengan memodifikasi arah aliran air agar dapat mengalir dari selatan menuju ke bagian utara. Sungai buatan ini melintasi 4 sungai besar di Cina, yaitu Sungai Yangtze, Sungai Huai, Sungai Kuning, dan Sungai Han. Untuk mengalirkan air, mereka menggunakan kanal, pipa-pipa air, dan terowongan-terowongan bawah air. Proyek ini juga memiliki nilai investasi yang sangat fantastis, diperkirakan mencapai 77,2 miliar US dollar atau sekitar 1.119 triliun rupiah, dan membuatnya sebagai proyek transfer air jarak jauh yang terbesar di dunia. Jumlah biaya yang besar itu tidak semua berasal dari pemerintah Cina. Biaya yang disediakan oleh pemerintah Cina hanya sebesar 6,3 miliar US dollar atau sekitar 91 triliun rupiah. Sedangkan sisanya berasal dari pinjaman bank dan dari penggalangan dana yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Nantinya untuk membayar pinjaman bank akan diambilkan uang yang dihasilkan dari penjualan air pada proyek ini. Dikabarkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan air ini rata-rata tiap tahunnya sebesar 1 miliar US dollar dan jumlah tersebut merupakan 2,5% dari nilai investasi. Sehingga pemerintah Cina membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 tahun agar dapat melunasi semua pinjamannya tersebut. Proyek ambisius ini pertama kali digagas oleh Mao Zedong pada tahun 1952. Setelah perencanaan dan penelitian, akhirnya pembangunannya dimulai pada tahun 2002. Dan pada proyek ini terdiri dari 3 rute, yakni rute timur, tengah, dan barat. Pada rute timur dan tengah, selesai dibangun dan beroperasi pada tahun 2013 dan 2014. Sedangkan pada rute barat, direncanakan akan selesai dibangun pada tahun 2030 mendatang. Bahkan kabarnya, dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Hal ini dikarenakan besarnya skala konstruksi yang dikerjakan, di mana total waktunya bisa mencapai 50 tahun untuk menyelesaikannya. Pada rute timur, membentang sepanjang 1.432 km melewati provinsi seperti Shandong dan Tianjin. Pada rute timur, juga dibangun stasiun pompa untuk menaikkan ketinggian air dari 2 meter menjadi 45 meter. Dan stasiun pompa tersebut merupakan pumping station yang terbesar di dunia. Kemudian pada rute tengah, memiliki panjang 1.267 km dan mengalirkan air ke wilayah Henan dan Beijing. Sebanyak 70% air keran yang ada di kota Beijing berasal dari air yang dihasilkan dari rute tengah ini.
Pada rute tengah, juga dibangun akuadak yang bernama Sahe Aqueduct dengan panjang 10 km serta menjadikannya sebagai akuadak yang terbesar di dunia. Tiap tahunnya air yang dialirkan ke rute tengah ini mencapai 9,5 miliar meter kubik. Sedangkan untuk rute barat, saat ini masih dalam perencanaan konstruksi, direncanakan akan membentang sepanjang 1.485 km. Nantinya dalam pengerjaannya akan melewati medan yang sangat ekstrim yang berupa pegunungan. Sehingga proses konstruksinya akan memakan waktu yang sangat lama. Dengan dibukanya rute timur dan tengah, hampir sebanyak 50 miliar meter kubik air telah dialirkan ke utara. Dan hal ini memberikan banyak manfaat, terutama kepada 120 juta orang yang dilewati oleh proyek tersebut. Adanya proyek ini juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah yang dulunya gersang. Selain itu, juga mengatasi banjir yang terjadi di wilayah selatan. Kemudian dengan beroperasinya rute timur dan tengah ini, juga membuat persediaan air domestik meningkat, di mana awalnya kurang dari 80% meningkat menjadi 97%. Meskipun banyak memberikan manfaat, di sisi lain dengan adanya proyek ini juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Menurut para ahli, sebelum adanya proyek South to North Water Transfer tersebut, terdapat sekitar 800 sungai alami yang mengalir dari barat ke timur. Namun semenjak adanya proyek South to North itu, hanya sekitar 200 sungai alami saja yang tersisa. Ketiga rute tersebut juga mengubah hidrologi alami dalam skala besar, seperti perubahan ekosistem air dan darat, perubahan kualitas air, serta mengancam keberadaan spesies yang hidup di sekitar proyek.